Al-Quran Al-Karim tidak menceritakan kepada kita apa yang mereka perbuat setelah jatuhnya rezim Firaun dan setelah tentaranya tenggelam. Al-Quran tidak menceritakan kepada kita bagaimana reaksi mereka setelah Allah menghancurkan apa yang diperbuat oleh Firaun dan kaumnya. Firaun Mesir telah mati, ia tenggelam di hadapan mata orang-orang Mesir dan Bani Israel. Meskipun ia telah mati, tetapi pengaruhnya tetap membekas pada jiwa orang-orang Mesir dan Bani Israel. Firaun telah menanamkan pada jiwa Bani Israel sesuatu yang akan kita ketahui dari ayat-ayat Al-Quran. Firaun telah membiasakan mereka untuk mendapatkan kehinaan. Firaun telah menghancurkan jiwa mereka. Mukjizat pembelahan lautan masih segar di pikiran mereka. Pasir-pasir laut yang basah masih membekas dan masih terdapat dalam sandal-sandal Bani Israel ketika mereka lewat di depan kaum yang menyembah berhala. Seharusnya mereka menampakkan kemarahan mereka atas kelaliman terhadap akal dan mereka memuji kepada Allah karena mereka mendapatkan petunjuk pada jalan keimanan dan kebenaran. Mereka justru meminta kepada Musa untuk dibuatkan berhala untuk sesembahan Tuhan mereka karena melihat kaum-kaum lain yang menyembah berhala. Mereka masih mengenang kesyirikan yang pernah mereka lakukan dulu. Allah berfirman, "Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai pada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, 'Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah sesembahan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan berhala.' Musa menjawab, 'Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan. Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan.' Musa menjawab, 'Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah, padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat? Dan ingatlah hai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Firaun dan kaumnya yang menzolimi kamu, yaitu mereka membunuh anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup wanita-wanitamu, dan pada yang demikian itu cobaan yang besar dari Tuhanmu.'" Quran Surah Al-A'raf ayat 138-141. Musa berjalan bersama kaumnya di Saina, yaitu suatu gurun yang di dalamnya terdapat pohon yang dapat melindungi dari sengatan matahari dan di dalamnya terdapat makanan dan air. Kemudian rahmat Allah turun kepada mereka, di mana mereka mendapatkan al-manna dan salwa, dan mereka dinaungi oleh awan. Al-manna adalah makanan yang rasanya mendekati manis, dan ia dihasilkan oleh sebagian pohon-pohon yang berbuah di mana angin membawa kepada mereka rasa, demikian ini dari daun-daun pohon. Allah juga mengirim kepada mereka as-salwa, yaitu salah satu burung yang bernama as-saman. Ketika mereka merasakan kehausan yang sangat saat di Saina, tidak ada setetes air pun, maka Nabi Musa memukulkan dengan tongkatnya kepada batu, sehingga batu itu memancarkan 12 mata air. Bani Israel terbagi menjadi 12 cucu, maka Allah mengirim air tersebut kepada setiap kelompok, meskipun mereka mendapatkan kemuliaan dan kehormatan yang sedemikian rupa. Tetapi lagi-lagi jiwa mereka yang sakit tidak dapat menyadarkan mereka untuk mensyukuri nikmat-nikmat ini. Mereka justru mengeluh kepada Nabi Musa dan mengatakan bahwa mereka bosan dengan makanan ini dan mereka ingin memiliki bawang merah dan bawang putih serta kacang-kacangan. Semua makanan ini adalah makanan tradisional Mesir. Bani Israel meminta kepada nabi mereka untuk berdoa kepada Allah dan mengeluarkan dari bumi makanan-makanan ini. Nabi Musa melihat bahwa mereka menganiaya diri mereka sendiri. Dan Nabi Musa menyadari betapa mereka merindukan kehinaan mereka saat mereka bersama Firaun. Mereka berani menolak makanan-makanan yang baik dan makanan-makanan yang mulia, dan sebagai gantinya, mereka malah menginginkan makanan-makanan yang rendah mutunya. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Hai Musa, kami tidak bisa sabar dan tahan dengan satu macam makanan saja, sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya.'" Musa berkata,
maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikianlah itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Quran Surah Al-Baqarah ayat 61. Nabi Musa berjalan bersama kaumnya menuju Baitul Maqdis. Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk memasukinya dan memerangi siapapun yang ada di dalamnya, serta berusaha menguasai tempat itu. Demikianlah telah datang ujian terakhir kepada mereka setelah mereka menyaksikan mukjizat dan ayat-ayat Allah serta hal-hal yang luar biasa. Lalu telah datang saat ujian kepada mereka untuk berperang karena mereka sebagai orang-orang mukmin melawan kaum penyembah berhala. Namun kaum Nabi Musa menolak untuk memasuki tanah suci. Nabi Musa berusaha menyadarkan mereka dengan menceritakan bagaimana nikmat Allah yang turun kepada mereka. Bagaimana Allah menjadikan di tengah-tengah mereka para nabi dan menjadikan mereka raja-raja yang mewarisi kerajaan Firaun. Dan bagaimana mereka diberi suatu kekayaan dan anugerah yang tidak dapat didapatkan oleh seseorang pun di dalam dunia. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka, dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seseorang pun di antara umat-umat yang lain. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi.' Mereka berkata, 'Hai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar darinya, pasti kami akan memasukinya.' Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang darinya. Dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman." Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Berkata Musa, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku." Mereka mengucapkan kata-kata tersebut dengan lantang dan jelas serta tanpa rasa malu. Nabi Musa mengetahui bahwa kaumnya sangat jauh dari kebaikan. Firaun telah mati, tetapi pengaruhnya tetap tertanam dalam jiwa mereka di mana untuk mengobatinya memerlukan waktu yang lama. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Allah berfirman, "Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun, selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di sebuah padang tih. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Quran Surah Al-Maidah ayat 20-26. Kaum Nabi Musa takut kepada peperangan dan beralasan bahwa di dalamnya terdapat kaum yang perkasa dan mereka tidak akan masuk ke tanah suci, sehingga orang-orang yang kuat itu keluar darinya. Nabi Musa tidak dapat mendapatkan seseorang pun di antara mereka yang siap melakukan peperangan kecuali dua orang. Kedua orang ini berusaha untuk menyadarkan kaum agar mereka memasuki tanah suci itu dan berperang. Allah menurunkan keputusannya kepada generasi ini yang telah rusak fitrahnya, yaitu keputusan yang berupa mereka disesatkan selama 40 tahun sehingga generasi ini mati atau mereka mencapai usia senja. Dan kemudian akan lahir generasi yang baru, generasi yang belum rusak jiwanya, dan mereka akan dapat berperang dan memperoleh kemenangan. Dimulailah hari-hari kesesatan, mereka melewati tempat yang tertutup. Mereka memulai dari tempat yang mereka akhiri, dan sebaliknya, alhasil
mereka berjalan tanpa tujuan sepanjang siang malam. Pagi sore, mereka memasuki daratan di daerah Saina. Sedangkan Nabi Musa kembali ke tempat yang beliau bertemu di dalamnya untuk pertama kalinya dengan kalimat-kalimat Allah. Bani Israel turun dari Atur dan Nabi Musa mendaki gunung sendirian. Di sana diturunkan Taurat dan Tuhannya berdialog dengannya. Sebelum Nabi Musa naik untuk bertemu dengan Tuhannya, ia menjadikan saudaranya, Harun, sebagai khalifahnya untuk kaumnya. Harun diangkatnya sebagai wakilnya yang bertanggung jawab untuk mengurus kaumnya, dan Musa pun pergi menuju Tuhannya. Allah berfirman, "Dan telah kami jadikan kepada Musa yaitu memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnakanlah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan." Quran Surah Al-A'raf ayat 142. Lalu turunlah kepadanya 10 wasiat. Perintah untuk hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, larangan untuk bersumpah bohong atas nama Allah, menjaga kehormatan pada hari Sabtu dengan pengertian, memfokuskan hari Sabtu sebagai hari ibadah, perintah untuk menghormati ayah dan ibu, menyadari bahwa Allah yang dapat memberi dan membagi, janganlah engkau membunuh, janganlah engkau berzina, janganlah engkau mencuri, janganlah memberikan kesaksian yang palsu. Jangan engkau merasa tertipu atau terpikat kepada rumah temanmu, atau istrinya, atau budaknya, atau sapinya, atau keledai. Allah menceritakan kepada kita bagaimana keadaan Musa ketika ia pergi untuk menemui janji dengan Tuhannya. Musa ketika berpuasa selama 40 malam bermaksud untuk lebih mendekat kepada Tuhannya. Ketika Allah berdialog dengannya, maka Musa merasakan cinta yang semakin bergelora kepada Tuhannya. Ia meminta kepada Tuhannya agar dapat melihatnya. Seringkali cinta yang ada di dalam manusia mendorong dirinya untuk meminta sesuatu yang mustahil. Allah berfirman, "Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, 'Ya Tuhanku, tampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau.'" Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Lalu Allah berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku." Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Keadaan di sini adalah keadaan cinta ilahi dari Musa, dorongan cinta yang dibalas dengan dorongan cinta. Demikianlah Nabi Musa mendapatkan rahmat dari Tuhannya. Allah memberitahunya bahwa ia tidak akan mampu melihatnya karena tak satu pun dari makhluk yang dapat menangkap cahaya dari Allah. Allah memerintahkannya agar melihat gunung, dan jika gunung itu masih menetap di tempatnya, maka ia akan dapat melihat Tuhannya. Allah berfirman, "Tetapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala niscaya, kamu dapat melihatku." Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman." Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Nabi Musa bertaubat karena rasa cinta yang besar yang membuatnya meminta sesuatu yang mustahil. Allah berfirman kepada Musa, "Hai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu dari manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Maka kami berfirman, berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya." Quran Surah Al-A'raf ayat 144-145. Akhirnya, selesailah perjumpaan Musa dengan Tuhannya. Kemudian, Nabi Musa kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah dan jengkal, karena tidak ada seorang manusia yang memiliki kelembutan dan kerelaan hati yang begitu besar seperti Nabi Musa.
Karena ia telah diberitahu oleh Tuhannya bahwa kaumnya telah menyimpang dari jalannya, oleh karena itu ia kembali dalam keadaan marah dan jengkel kepada mereka. Allah berfirman, "Mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu, hai Musa?" Berkata Musa, "Itulah mereka sedang menyusuli aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, supaya engkau ridho kepadaku." Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri." Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Quran Surah Toha ayat 83-86.